sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu. Jadi kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdiji ini, mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu, sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu. Ada apa namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah tidak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu, Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdiji untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana. Nih, kayak nih. Dari nyampein kayak gitu, dari nada bicaranya ya kecium tuh. Aroma iri hati pejabat yang haus perhatian tuh. Seolah negara lagi kompetisi. Siapa yang paling heboh bantu banjir gitu. Yang kau pikir rakyat ini peduli sama angka triliunanmu itu? Hah? Berapapun angkanya kalau nggak nyampe ke korban yang terisolir, ribut apa? Itu bukan pertolongan, itu cuma angka, udah. Yang dibutuhkan sekarang itu pertolongan yang nyata, yang ada aja, yang nyampe aja gitu. Kalau ada angka 10M lebih viral dibanding triliunanmu itu, artinya rakyat ngelihat kerja yang nyata, terus negara iri. Iri karena apa? Karena yang katanya sedikit itu lebih dirasakan korban. Karena yang nggak pakai protokoler, nggak pakai konferensi pers, nggak pakai nunggu cetak stiker, malah bisa langsung masuk desa yang kalian sendiri nggak bisa tembus gitu. Iri itu tanda nggak mampu nggak sih? Yang buat viral itu bukan nilainya tapi efek nyatanya. Bantuan triliunan tapi macet sama birokrasi, tapi mesti dikawal sana sini, muter sana sini, rapat dulu, tanda tangan dulu, foto dulu. Korban di daerah terisolir makan beras yang terendam lumpur, bahkan air kubangan itu diminum tuh. Disuruh nunggu itu. Aku nggak kenal Ferry Irwandi secara langsung, nggak ada kepentingan belain dia. Aku bicara sebagai rakyat, aku bicara sebagai orang yang udah langsung turun ke sana. Mau aku kasih tahu kenyataannya, mau aku kasih tahu faktanya. Ini bukan soal 10M, bukan soal triliunan. Ini soal rasa iri kalian yang nggak sanggup menerima kenyataan. Rakyat lebih percaya sama rakyat daripada sama negara. Bahkan dari kalimatmu sendiri, ya, itu udah terbaca sebagai kalimat negara atau kami udah bantu triliunan loh, kok nggak diapresiasi, kok nggak viral. Sehaus itu kah? Itu kenapa ya aku mendukung anggota dewan tuh harus ada independen. Ya, oke jika nggak bisa 100% independen, belum mungkin ya, belum bisa ya. Tapi setidaknya dari komposisi yang ada, mungkin 30% independen tuh oke lah. Supaya langsung kelihatan bedanya gitu. Yang kerja KPI-nya rakyat dibanding yang ada embel-embel partainya. Oke, nggak semua mungkin yang ada embel-embel partainya itu nggak bagus. Tapi ya, kalian bisa lihat lah ini. Aku tuh nggak habis pikir ya, kok ada pejabat anggota DPR yang ngomong seperti ini gitu. Jangan sampai negara tuh kalah viral dengan pihak-pihak yang nyumbang 10M aja udah merasa paling Aceh. Negara udah hadir sejak dini. Negara udah nyumbang triliunan aja, kok beritanya nggak viral? Pak, negara nyumbang triliunan itu memang sudah tugasnya. Emang tugas negara, Pak. Uang triliunan itu bukan uang pribadi, itu uang negara. Pejabat pemerintah itu cuma menyalurkan. Jadi Bapak ini jangan mengecilkan pihak-pihak yang menggalang donasi untuk menyumbang bencana di Sumatera. Lagian kalau memang negara sudah hebat, sudah hadir sejak dini seperti klaimnya Bapak, ya nggak mungkin dong orang-orang menggalang donasi untuk bantuan. Nggak mungkin dong orang-orang ngeluh berhari-hari kelaparan nggak makan. Jangan tutup mata, Pak. Jangan tutup mata. Negara hadir, negara ada, itu memang sudah tugasnya. Sudah tugas negara, sudah tugas pemerintah. Ini Bapak nggak belajar ya dari pengalaman ya? Nggak belajar dari pengalaman teman-teman Bapak yang mengeluarkan statement asal bunyi? Apalagi di situasi yang sensitif seperti ini. Masyarakat lagi sensitif. Jangan hanya karena Bapak ini anggota DPR dari partai yang sedang berkuasa, Bapak seolah-olah jadi kehilangan
kehilangan sikap kritisnya. Harusnya sebagai anggota DPR, Bapak ini kan mitra. Bapak harus kritis terhadap pemerintah jika pemerintah memang lamban. Bukan malah menutup-nutupi. Faktanya di lapangan masih banyak banget saudara-saudara kita yang memang tidak tersentuh bantuan. Sampai banyak sekali orang-orang yang menggalang donasi, memberi bantuan secara pribadi. Itu artinya apa? Pemerintah tidak cukup ada di lapangan, di lokasi bencana. Bapak lupa kemarin itu ada pejabat yang mengatakan situasinya tidak mencekam. Situasinya hanya mencekam di medsos saja. Itu artinya apa? Itu artinya pemerintah menyepelekan. Kalau ada kritik dari masyarakat itu harusnya jadi bahan pembelajaran, Pak. Bukan malah nyinyir balik, Pak. Kalau rakyat nyinyir ya wajar, pemerintah nyinyir aneh, apalagi Anda sebagai anggota DPR. Ferry Irwandi dikatain yapping sama salah satu konten kreator persoalan bencana nasional. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gua nggak mau sebut salah satu konten kreatornya, tapi kalau nongol di FYP kalian, seharusnya kalian tahu siapa yang kemarin nge-stage videonya Bang Ferry Irwandi gitu ya, dibilang dikatain yapping dan segala macamnya. Tapi ya, nih ya, gue mau ngasih tahu nih, orang yang lo katain yapping itu sudah mengumpulkan 1,5 miliar bantuan untuk akan dikirimkan ke para korban yang kena banjir longsor itu loh. Nah, lu yang ngatain yapping udah ngebantuin apa? Ini permasalahan status bencana nasional yang udah setingkat kayak gini masih mau ngomongin permasalahan perundang-undangan dan masih mau ngebelain pemerintah nih. Sekarang gini deh, konten gue itu kan juga konten sama-sama tentang politik dan tentang pemerintahan ya. Tapi gue mau orangnya fair ya, gue orangnya fair. Kalau presiden kita salah, gue kritik. Kalau pemerintahan kita nggak benar, gue kritik. Tapi kalau udah jelas-jelas bencana nasional yang kayak gini, tetap masih mau ngebelain pemerintah. Sedangkan pemerintah pun nggak ada gerak cepatnya dan segala macamnya, dan lu masih ngomongin perundang-undangan, lu masih ngomongin permasalahan hukum, peraturan dan segala macam, mau nunggu berapa banyak korban jiwa lagi yang tenggelam dan hilang. Gue tahu kok segala hal, segala sesuatunya itu ada SOP yang berlangsung, ada SOP yang tata aturan yang harus ditaati, tahu. Tapi kalau ini menyangkut nyawa manusia, masih juga mau nungguin SOP. Dengan yappingannya Bang Ferry Irwandi ya, dia berhasil mengumpulkan 1,5 miliar loh. Kalau begitu ceritanya, terus yapping aja Bang Ferry. Dengan yappingannya Bang Ferry Irwandi itu sudah menyelamatkan banyak korban di sana. Nah, yang ngatain Bang Ferry Irwandi yapping, udah ngelakuin apa untuk berempati? Udah bantu menyuarakan keluh kesah rakyat belum? Udah ngebantuin korban di sana belum? Kalau ngonten doang, gua juga bisa. Ini gue lagi ngonten. Kalau cuma mau ngebelain pemerintah doang, gua juga bisa bikin konten yang ngebelain pemerintah tentang bencana banjir longsor ini. Tapi gue memilih untuk ada di hati rakyat. Dan gue memilih memposisikan posisi gue, memposisikan diri gue ada di lokasi tersebut. Nggak terus-terusan kok kita harus bela pemerintah. Enggak, justru harusnya pemerintah yang bela rakyat, bukan rakyat yang bela pemerintah. Padahal ya dalam kondisi-kondisi kayak gini yang seharusnya bergerak itu hati nurani, hati kemanusiaan. Yang bisa bantu kirim bantuan ke lokasi langsung, silakan kirim bantuan ke lokasi. Yang bisa bantu bersuara untuk mendesak pemerintah, silakan bersuara mendesak pemerintah. Kalau masih mau ngomongin hukum dan undang-undang dan segala macam, itu kapan ditolongnya? Ngebela pemerintahan di tengah kondisi bencana yang sebegini besarnya, itu mah antara buzzer atau emang minim empatinya. Justru jadi gue yang mempertanyakan, yang yapping itu Ferry Irwandi, apa lu ya? Dikatain buzzer marah, dikatain buzzer nggak terima. Tapi di tengah-tengah kondisi bencana sebegini besarnya, masih sempet-sempetnya ngebelain pemerintah karena lambatnya pertolongan.